Novel Aku Adalah Naga berlanjut lagi di episode yang ke-23 dengan judul Kehilangan Ketenangan. Selamat menikmati novel naratif audio ini. Part 23 Aku Adalah Naga. Maaf, hanya itu yang perlu kau katakan. Aku bilang, kalau manusia itu mencuri harta karun dari reruntuhan, kau akan bertanggung jawab penuh. Tidak mungkin, kedalaman reruntuhan ini sangat berbahaya. Kita satu-satunya yang kembali dari 500 elit asli. Manusia itu pasti sudah mati di reruntuhan, kan? Jawab Tiger Guardian hati-hati. Sang penjaga naga mensibir, jangan remehkan manusia. Relik ini milik manusia. Mereka tahu lebih banyak tentang relik manusia daripada kita, para orc. Pokoknya, mari kita akhiri masalah ini di sini. Tujuan terpenting kita sekarang adalah membangun reruntuhan ini. Kalian berdua, pimpin jalan. Setelah Xiao Tian dan dua orang lainnya mengemasi semuanya, mereka berjalan ke dalam hutan dan keluar tidak lama kemudian. Hutan kecil di reruntuhan ini seharusnya dianggap tempat yang relatif aman. Setelah meninggalkan hutan, yang terlihat hanyalah padang rumput yang luas. Padang rumput ini tampak tak berujung, seakan tak ada ujungnya. Meong, waktu kamu bawa aku masuk, kamu masuk lewat mana? Xiao Tian menatap Cao Yuan dan bertanya dengan ragu. Meo menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, "Yah, sebenarnya aku lupa dari mana kita datang. Tapi aku bisa yakin, aku tidak melihat padang rumput ini saat aku datang." Xiao Tian tercengang. Dia belum pernah melihat padang rumput ini sebelumnya. Apakah itu berarti tempat Miao Miao membawanya seharusnya berada di seberang hutan? Kalau begitu, padang rumput ini seharusnya menjadi satu-satunya jalan menuju kedalaman reruntuhan, kan? Memikirkan hal ini, Xiao Tian mau tak mau merasa sedikit gugup. Meong, pegang tongkatnya, dan mari kita maju perlahan. Padang rumput ini seharusnya menjadi satu-satunya jalan menuju kedalaman reruntuhan. Kamu mungkin menghadapi beberapa bahaya di tempat ini. Hati-hati, kata Xiao Tian. Setelah itu, dengan suasana hati yang tegang, Xiao Tian dan Miao Miao perlahan mulai berjalan ke padang rumput. Jika mereka ingin sampai ke dasar, mereka harus menyeberangi padang rumput. Pada saat yang sama, sekelompok besar orc memasuki hutan. Orc-orc ini berbeda dari para prajurit tulang binatang. Mereka semua adalah anggota asli penjaga harimau. Hukum pelindung harimau dipatuhi di pemandian air panas Roh Mulia. Air danau di tempat ini jelas-jelas menunjukkan tanda-tanda telah diambil. Seharusnya lebar danau 10 meter, tetapi sekarang kurang dari 5 meter. Kalau tidak salah ingat, seharusnya ada area luas yang ditumbuhi herba spiritual di sini. Dari tekstur tanahnya, terlihat jelas kalau tanaman itu sudah tercabut. Tanaman itu tercabut saat menggali herba spiritual. Dan jejaknya masih segar. Kurasa mereka sudah ada di sana 3 jam yang lalu. Dilihat dari jejak mereka, mereka pasti sudah masuk lebih dalam ke kedalaman. Ada bau manusia di batu ini. Kalau tidak salah, itu Meo dan manusia yang menginap di sini sebelumnya. Aduh, kita terlambat selangkah. Tapi tanahnya masih sangat segar. Mereka mungkin tidak pergi jauh. Semuanya, perhatikan, percepat. Sang penjaga harimau meraung dan memimpin jalan masuk ke dalam hutan, sedangkan para prajurit penjaga harimau turut berlari kecil memasuki hutan. Xiao Tian dan yang lainnya telah berjalan di padang rumput selama 4 jam. Dengan kecepatan alam Jindan, jika dihitung dalam kilometer, mereka telah berjalan setidaknya 300 kilometer. Selama perjalanan 300 km ini, Xiao Tian tidak menemui bahaya. Namun, ia berhasil membunuh beberapa serigala makam di sepanjang jalan. Serigala makam adalah makhluk yang mirip guguk penjaga yang menjaga keberadaan reruntuhan. Untuk mencegah orang lain mengganggu tidur mereka, beberapa orang secara khusus akan mencari hewan roh untuk dilepaskan di reruntuhan mereka sendiri. Tomb Wolf tak diragukan lagi salah satu pilihan pemilik makam. Tomb Wolf adalah sekelompok makhluk spiritual. Kekuatan individu memang tidak kuat, tetapi dalam pertarungan kelompok, tidak ada makhluk spiritual yang lebih berbahaya daripada mereka. Untungnya, Xiao Tian hanya bertemu 2 atau 3 serigala makam. Jika ada sekelompok besar, dia benar-benar tidak akan tahu apakah harus melawan atau melarikan diri. Seberapa luas padang rumput ini? Kenapa belum juga berakhir? Tanya Meo lesu. Dia benar-benar bosan. Tidak ada apa-apa di padang rumput seluas ini. Setelah berusaha keras, beberapa makhluk muncul, tetapi mereka dibunuh oleh Xiao Tian. Itu membuat Mengeong jadi membosankan.
Xiao Tian tersenyum sedikit ketika dia melihat ini dan berkata, "Meong Meong, kamu capek. Mau aku gendong?" Mata Miao Miao berbinar saat mendengarnya. "Benarkah? Aku cuma capek jalan-jalan, jadi kamu boleh gendong aku mulai sekarang." Setelah berkata demikian, sebelum Xiao Tian sempat bereaksi, Miao Miao sudah berbaring di punggung Xiao Tian, lalu mendekap perut Xiao Tian erat-erat dengan kedua kakinya. Xiao Tian tersenyum dan melompat tanpa memberitahunya terlebih dahulu, menyebabkan dia hampir jatuh ke tanah. Namun, Xiao Tian tidak mengeluh tentang hal ini. Ia menyukai Miao Miao dan ia bisa menerima apapun yang dilakukan Miao Miao, asalkan tidak terlalu berlebihan. Dua gumpalan daging di dada Miao Miao menekan punggung Xiao Tian, dan Xiao Tian tiba-tiba merasakan ketegangan di hatinya. Dia merasa agak aneh. Dia ingat bahwa dia tidak merasakan perasaan ini ketika dia memeluk Yun Xia dan mencium Yulinger. Setelah berjalan cukup jauh dengan Miao Miao di punggung saya, lingkungan sekitar mulai menjadi kabur dan kabut tebal perlahan-lahan muncul. Xiao Tian langsung waspada saat melihat ini. Ia melirik Miao Miao yang sedang berbaring telentang dan mendapati Miao Miao sudah tertidur. Jantungnya berdebar kencang saat melihat Miao Miao tertidur lelap. Terutama saat melihat bibir halus Miao Miao yang seperti buah ceri, pikiranku tiba-tiba. Sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Malaikat yang tertawa itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ia mengeluarkan beberapa helai kain dari cincin luar angkasa. Karena tidak ingin mengganggu Meo Meo, ia langsung melilitkan kain itu di dadanya. Mungkin berbahaya untuk menaruh Meo Meo di punggungnya, jadi agar dapat mengawasi Meo Meo kapan saja, dia mengikat Meo Meo ke dadanya. Bisa dibilang mereka sangat dekat. Meskipun hal ini membuat Xiao Tian sedikit gugup dan bersemangat, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia bisa merasakan bahwa tempat ini sangat berbahaya. Entah kenapa, dia merasa bahwa tempat ini sangat berbahaya. Segera setelah itu, Xiao Tian terus berjalan maju agak jauh, dan pada saat ini kakinya tersandung oleh sesuatu. Xiao Tian berdiri tegak dan ketika dia melihat ke bawah, dia hampir terkejut. Ternyata yang membuatnya tersandung itu sebenarnya tulang ork. Itu tengkorak putih. Ada lubang seukuran ibu jari di bagian atas tengkorak, dan seekor kelabang keluar dari lubang itu setelah ditendang oleh Xiao Tian tadi. Xiao Tian langsung mengerutkan kening. Tengkorak itu ditendang dengan sangat keras. Pasti sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Bentuk tengkorak ini tidak berbeda dengan tulang hewan, yang mengingatkan saya pada kejadian yang disebutkan Meo Meo sebelumnya. Jadi, tulang ini pasti milik salah satu dari 500 ork yang mengorbankan nyawa mereka untuk membangun reruntuhan itu. Tapi kemana jasadnya pergi? Kenapa hanya ada tengkorak? Xiao Tian terus melangkah maju dengan ragu. Setelah berjalan cukup jauh, Xiao Tian merasa tidak nyaman. Seolah-olah ada sesuatu yang menatapnya dalam kabut. Perasaan ini membuat Xiao Tian merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak peduli. Apapun bahayanya, datang saja. Dia tidak takut. Dia sudah mati 2 kali. Dia tidak peduli jika dia mati sekali lagi. Tapi satu-satunya yang ingin dia pastikan adalah keselamatan Meo Meo. Tidak masalah jika dia mati, tapi tidak boleh terjadi apa-apa pada Meo Meo. Di sisi lain, Tiger Guardians, garda terdepan tim pengembangan, juga memasuki area berkabut. Ekspresi Tiger Guardian serius. Dia kenal betul tempat ini. Dia masih ingat apa yang dilihatnya saat memasuki area berkabut ini. Perhatian semuanya. Ada monster padang rumput bernama monster tentakel di daerah berkabut ini. Monster inilah yang membunuh separuh penduduk kita saat itu. Tapi aku yakin kalian bisa lebih baik dari pasukan sebelumnya. Aku cuma mengingatkan kalian. Intinya, semuanya, hati-hati. Tiger Guardian meraung keras. Jarak pandang di daerah berkabut ini hanya 5 meter, dan apa yang bisa dilihat dengan jelas pada jarak 5 meter ini sangat terbatas. Ia hanya bisa mengingatkan orang-orang di belakangnya dengan suara keras. Dalam situasi minim visibilitas seperti itu, ia hanya bisa menggunakan suara untuk mengingatkan mereka. Tiba-tiba, Tiger Guardian mengerutkan kening. Bulu kuduknya berdiri, jelas merasakan sesuatu. Perhatian semuanya, masuki pertahanan level 1. Xiao Tian berkeringat dingin, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Yang dilihatnya di depan matanya hanyalah tulang-tulang putih, dan tulang-tulang ini, seperti tulang-tulang sebelumnya, juga punya sejarah. Kecuali tengkoraknya yang relatif utuh, tulang-tulang di badan mereka semua patah dan hancur. Beberapa bahkan tidak dapat ditemukan.
Sekarang Xiao Tian mungkin dapat menebak bahwa para orc ini pasti telah menderita serangan hebat sebelum mereka mati. Seberapa dahsyat serangannya, serangan itu pasti cukup untuk menghancurkan badan dalam satu pukulan. Kalau tidak, tulang-tulangnya tidak akan berantakan seperti ini. Serangan macam apa yang bisa menyebabkan situasi seperti itu? Memikirkan hal ini, Xiao Tian tak kuasa menahan diri untuk memeluk Miao Miao erat-erat. Meskipun Miao Miao awalnya terikat padanya, dia masih ingin memegangnya dengan tangannya, sehingga dia bisa merasa lebih rileks. Dan tepat pada saat ini, Miao Miao terbangun. Miao Miao menatap Xiao Tian dengan wajah merah dan berkata, "Hei, Xiao Tian, bisakah kau menurunkanku? Kau, itu, menekanku." Xiao Tian tercengang mendengarnya. Apa dia tidak mengerti apa yang dikatakan Miao Miao? Tapi dia melihat wajah Miao Miao memerah dan membenamkan kepalanya di dada Xiao Tian. Xiao Tian belum pernah melihat Miao Miao dengan ekspresi seperti itu sebelumnya. Apa yang baru saja dia katakan itu menekannya? Mungkinkah? Xiao Tian menunduk dan wajahnya memerah. Baru saat itulah ia menyadari adiknya telah berdiri tegak. Karena aku selalu memperhatikan keadaan di sekelilingku, aku tidak menyadari perubahan pada adikku. Dia juga heran kenapa Miao Miao tiba-tiba bangun tanpa peringatan. Ternyata adiknya yang melakukannya. Memikirkan hal ini, Xiao Tian segera menurunkan Miao Miao. Xiao Tian menggaruk kepalanya dengan canggung, tidak berani menatap Miao Miao secara langsung, dan Miao Miao juga tidak berani menatap Xiao Tian secara langsung. Maaf, aku juga. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Saat ini, wajah Miao Miao tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mendorong Xiao Tian menjauh, lalu dengan cepat mundur. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah lubang besar muncul di tempat Xiao Tian baru saja berdiri. Xiao Tian terkejut melihatnya. Dia segera menatap Miao Miao. Miao Miao lah yang mendorongnya dan membantunya menghindari serangan itu. Karena khawatir, dia menatap Miao Miao, takut terjadi sesuatu padanya. Ketika melihat Miao Miao baik-baik saja, hatinya yang gelisah langsung tenang. Selama Miao Miao baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Meong, kamu baik-baik saja. Hati-hati, serangan ini pasti dari sesuatu yang bersembunyi di balik bayangan. Xiao Tian mengatakan, dia selalu punya firasat bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka dalam kegelapan, dan sekarang tampaknya makhluk-makhluk ini ingin membunuh mereka. Melihat tulang-tulang patah di tanah, Xiao Tian tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ia merasa para orc ini baru saja dibunuh oleh makhluk itu. Jangan khawatir, Xiao Tian, aku punya indera perasa alami. Aku bisa merasakan bahaya. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Jaga dirimu baik-baik. Xiao Tian mengangguk setelah mendengar ini, tetapi dia masih sedikit khawatir. Namun, dia masih percaya diri dengan kemampuan Miao Miao. Jika dia tidak bisa mengalahkan Miao Miao, dia pasti tahu cara menghindar. Sementara Xiao Tian dan dua orang lainnya diserang, Tiger Guardian juga merasa tidak enak. Semuanya, waspada, monster tentakel telah muncul. Semuanya, berusahalah sebaik mungkin untuk melindungi diri. Yang bisa melawan, lakukanlah. Yang tidak bisa, beri mereka makan saja. Mendengar ini, wajah para orc berubah drastis. Sebelum mereka memasuki reruntuhan, para penjaga juga telah memberitahu mereka tentang bahaya di dalam reruntuhan. Penyebutan pertama tentang monster tentakel ini adalah dikatakan memiliki tentakel di seluruh badannya. Tidak ada yang tahu benda apa ini. Karena selain tentakelnya, tidak ada badan lain yang terlihat, sehingga disebut monster tentakel oleh para penjaga. Tentu saja, keberadaan monster itu bukan kebetulan. Konon, jika terkena salah satu monster ini, badanmu akan hancur seketika. Kekuatannya mengerikan. Cara monster-monster itu mencabik-cabik manusia sungguh brutal. Tidak ada kekuatan spiritual sama sekali. Inilah hal yang paling mengerikan dari monster tentakel ini. Jika ada fluktuasi kekuatan spiritual, setidaknya mereka bisa bersiap sebelumnya, tetapi mereka membunuh langsung dengan badan fisik mereka. Tanpa kekuatan spiritual, mereka tidak mungkin bisa melakukan persiapan apapun. Semuanya, hati-hati, monster datang. Begitu Tiger Guardian selesai berbicara, dia mendengar jeritan dan suara daging yang terkoyak dari belakang. Tiger Guardian berkeringat dingin. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Bawahannya telah mati secara misterius. Inilah yang mengerikan dari monster tentakel itu. Meskipun aku pernah melihatnya sekali, aku tetap merasa takut saat melihatnya untuk kedua kalinya.
Pada saat ini, rasa krisis merasuki hati Tiger Guardian. Ia segera menghunus pedang kesayangannya dan menebas ke depan. Benda-benda mirip tentakel yang tak terhitung jumlahnya berserakan di sekelilingnya. Pisau yang baru saja ia pukul ternyata telah membunuh salah satu monster tentakel itu. Tentu saja, ini juga karena keberuntungannya. Lagi pula, kemampuan reaksi seorang kultivator alam transformasi spiritual tidak sebanding dengan seorang ahli alam inti emas. Meskipun ia membunuh satu, jeritan saudara-saudaranya masih terdengar dari mana-mana. Sang pelindung harimau menggertakkan giginya dan melesat dengan momentumnya yang dahsyat. Xiao Tian tersentak saat melihat benda besar seperti tentakel di depannya. Benda raksasa ini tampak seperti gabungan tentakel. Xiao Tian akhirnya membunuhnya dengan susah payah. Meo Meo pun menatap monster tentakel yang mati itu dengan rasa ingin tahu. Xiao Tian mengerutkan kening. Ia sepertinya pernah melihat benda ini di buku sebelumnya, tetapi ia tidak ingat benda apa itu saat ini. Tapi dia ingat benda ini disebutkan secara spesifik di buku itu. Katanya kalau ketemu benda ini, harus segera pergi dari sini. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Dengan ragu, Xiao Tian mulai berusaha keras mengingat semua buku yang telah dibacanya. Dia ingat pernah melihat deskripsi benda ini di sebuah buku. Tapi sekarang dia tidak bisa mengingatnya. Xiao Tian, lihat benda ini, penuh tentakel. Menjijikkan sekali, mirip bulu babi, kata Meo Meo. Xiao Tian mengerutkan kening ketika mendengar ini. Landak laut, tapi, Xiao Tian tiba-tiba teringat sesuatu. Pupil matanya mengecil, dan ia segera meraih tangan Miao Miao dan melarikan diri. Miao Miao tercengang oleh kata-kata Xiao Tian dan merasa sedikit tidak nyaman. Xiao Tian, apa yang kau lakukan? Kenapa kau berlari begitu cepat? Tanya Meo Meo ragu-ragu. Xiao Tian menjawab dengan ekspresi serius. Kalau aku tidak salah, benda itu pasti kantong empedu pemakan manusia padang rumput yang tercatat di buku-buku purba. Miao Miao tampak bingung. Makhluk pemakan manusia di padang rumput. Apa itu? Apa itu makhluk menjijikkan yang tadi? Xiao Tian menarik napas dalam-dalam, wajahnya sangat serius. Kanibal padang rumput adalah makhluk besar mirip tumbuhan semu yang memakan daging dan darah makhluk hidup. Makhluk semu tumbuhan adalah sesuatu yang merupakan tumbuhan sekaligus makhluk hidup. Ia memiliki badan tumbuhan dan kecerdasan serta kebiasaan makhluk hidup. Pada zaman dahulu, banyak master melepaskan beberapa monster ini di reruntuhan mereka sendiri. Fungsi utama mereka adalah menjaga reruntuhan mereka dan mencegahnya ditemukan oleh orang luar. Meskipun hal semacam ini telah lama dilupakan, namun masih diapresiasi dan dibudidayakan oleh banyak guru yang menyimpang. Hal semacam ini tidak terlalu kuat. Tingkat kultivasi tertinggi ada di alam transformasi spiritual, dan terendah di alam inti emas. Ciri khas mereka yang lain adalah mereka punya sistem sendiri. Sama seperti manusia, mereka punya pemimpin sendiri. Biasanya, sekelompok kanibal padang rumput akan memiliki pemimpin yang setingkat alam transformasi spiritual. Akan ada ratusan monster seperti ini dalam satu kelompok. Monster-monster ini tidak memiliki pertahanan yang kuat, tetapi dalam hal kekuatan serangan, mereka bisa melawan master seperti Tiger Guardian. Kalau kita memanfaatkannya dan bertarung sendirian, kita mungkin menang, tapi itu hampir mustahil karena mereka hidup berkelompok. Kalau ada satu, berarti jenisnya sudah dekat. Lagi pula, tempat ini diselimuti kabut tebal. Ini sangat merugikan kita. Monster-monster ini mengandalkan suara dan getaran untuk mengidentifikasi lokasi musuh. Kabut tebal ini sama sekali tidak efektif melawan mereka. Jadi, situasi saat ini justru menguntungkan mereka. Kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jadi, kita harus lari cepat. Keluar dari kabut. Begitu kita keluar dari kabut, kita akan aman. Ekspresi Miao Miao berangsur-angsur menjadi serius setelah mendengar kata-kata Xiao Tian. Tepat saat itu, pupil mata Miao Miao tiba-tiba mengecil. Intuisinya mengatakan jika dia melangkah lebih jauh, dia akan mati. Dia buru-buru meraih Xiao Tian dan melompat mundur dengan cepat. Xiao Tian mengambil kayu besi hitam yang telah diperolehnya sebelumnya, memasukkannya dengan kekuatan spiritual, dan mengayunkannya ke depan dengan ganas. Aliran energi spiritual beriak ke udara di depannya. Dan ketika aliran energi spiritual beriak ke tempat Xiao Tian berlari di depannya. Tiba-tiba, sebuah percikan muncul. Sebuah tentakel menjijikkan jatuh darinya.
Xiao Tian menatap Miao Miao dengan penuh rasa terima kasih. Intuisi Miao Miao sungguh luar biasa. Ini terjadi ketika dia hanya memiliki setengah darah kucing Tianmei. Seandainya dia kucing Tianmei sungguhan, seberapa mengerikankah intuisinya? Meong, bisakah kau menggunakan intuisimu untuk memberitahuku berapa banyak empedu pemakan manusia padang rumput yang ada di depan, kata Xiao Tian. Meo menggelengkan kepalanya. Tidak, intuisiku tidak sekuat kucing Tianmei. Aku hanya bisa merasakan ada bahaya di tempat itu. Aku tidak bisa merasakan berapa banyak makhluk seperti itu yang ada di depan. Xiao Tian mendengarnya dan berkata, lalu bisakah Anda menggunakan intuisi Anda untuk memberitahu saya lokasi spesifik benda-benda itu? Miao menarik napas dalam-dalam, tampak sedikit gugup. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan kekuatan garis keturunanku. Dengung. Ada suara dengungan di dalam otak Miao. Wajah Miao memucat, dan Xiao Tian merasa sedikit sedih saat melihatnya. Jika tidak berhasil, lebih baik kamu tidak mencobanya, kata Xiao Tian dengan gugup. Namun, Miao mengabaikannya. Di bawah pengaruh garis keturunannya, ia harus menjaga konsentrasinya. Ia sama sekali tidak boleh diganggu di tengah jalan. Kena, Xiao Tian, ada serangan tepat di depanmu. Itu datang ke arahmu. Hati-hati, teriak Meo dengan keras. Xiao Tian bereaksi cepat saat mendengarnya. Tangan kanannya berubah menjadi hitam pekat. Tangannya juga berubah menjadi cakar naga. Cakarnya hitam berkilau. Ujungnya sangat tajam. Kelihatannya sangat menyeramkan. Cakar naga hitam. Xiao Tian mengayunkan cakarnya ke depan. Cakar itu mengenai udara, tetapi menghasilkan percikan api. Dan pada suatu saat, sesuatu yang licin seperti tentakel muncul di tangan Xiao Tian. Monster-monster ini sangat cepat. Aku bahkan tidak tahu bagaimana mereka menyerang. Apa mereka begitu cepat sampai aku bahkan tidak bisa menangkapnya dengan mataku, kata Xiao Tian dengan ekspresi serius. Untungnya, aku dibantu Meout. Kalau tidak, aku pasti tidak akan bisa menghindari serangan tadi. Xiao Tian, hati-hati, makhluk itu belum mati. Ada beberapa serangan lagi yang datang ke arahmu. Xiao Tian tercengang, ekspresinya semakin serius. Satu serangan begitu cepat sampai dia bahkan tidak bisa melihatnya. Dan begitu banyak serangan datang sekaligus. Dia agak bingung, apakah yang menyerang itu satu ekor empedu padang rumput atau sekelompok empedu padang rumput yang menyerang. Formulir pemakaman guntur 1. 10 kilatan guntur. Mendesis. Beberapa sambaran petir berenang di sekitar Xiao Tian. Sambaran petir ini lebih terang daripada yang digunakan untuk melawan para orc sebelumnya. Ten Thunder Flashes sebelumnya jauh lebih buruk daripada Ten Thunder Flashes saat ini. Berkat peningkatan kekuatan Xiao Tian akhirnya menguasai dasar-dasarnya. 10 kilatan petir sebelumnya memiliki kekuatan yang begitu mengerikan bahkan tanpa menyentuh permukaan bulunya. Seberapa mengerikankah kekuatannya jika hanya menyentuh sehelai bulu ini? Jawabannya akan segera terungkap. Aku melihat badan Xiao Tian menyambar petir. Saat mengenai udara, banyak percikan api tiba-tiba meledak di udara. Empedu pemakan manusia padang rumput yang bersembunyi di kejauhan bergetar. Arus listrik yang kuat mengalir di sepanjang tentakelnya dan merangsang seluruh badannya. Dalam waktu singkat, otot-otot kantong empedu pemakan manusia padang rumput yang menyerang mulai berkontraksi. Badannya yang besar menyusut. Tak lama kemudian, ia menjadi kering, seolah-olah semua air di dalamnya telah hilang. Faktanya, memang demikian. Ketika arus mengalir melalui badan khususnya, ia menstimulasi seluruh badannya dan menyebabkan semua air di dalamnya hilang. Kantung empedu pemakan manusia itu disetrum sampai mati oleh Xiao Tian. Xiao Tian melambaikan tangannya dan mengambil kembali aliran listriknya. Meout mendesah. Xiao Tian, perasaan berbahaya itu sudah hilang. Apa dia sudah mati? Xiao Tian mengangguk. Meskipun aku tidak yakin, tapi seharusnya dia sudah mati, kan? Arus listrik yang baru saja kuhantarkan melalui tentakelnya menyebar ke seluruh badannya. Seharusnya dia sudah mati. Padahal, meskipun Xiao Tian berkata demikian, dia sebenarnya tahu betul bahwa si empedu pemakan manusia padang rumput itu memang dibunuhnya. Bahkan ketika begitu banyak orc mengepungnya, mereka tetap tersengat listrik sampai mati. Dia masih tidak percaya bahwa hanya ada satu orc di pihak lawan yang tidak bisa dibunuh dengan sengatan listrik.
Kita tidak bisa lama-lama di sini. Meong-meong, ayo kita berangkat. Setelah sekitar 1 batang dupa, Xiao Tian dan Miao Miao akhirnya keluar dari padang rumput berkabut yang berbahaya. Setelah keluar dari kabut, mereka melihat deretan pohon tinggi. Meong, kita adaptasi dulu di sini. Nanti kita masuk hutan. Di sisi lain, penjaga naga berdiri di luar dinding kabut, dengan tatapan berbeda di matanya. Di belakang sang penjaga naga berdiri 10 penjaga lainnya, dan di belakang 10 penjaga tersebut berdiri pengawal pribadi mereka sendiri. Di belakang para pengawal kerajaan ini berdiri sekumpulan besar prajurit tulang binatang berwarna hitam. Kabut kematian, aku kembali. Sudut mulut penjaga naga melengkung ke atas. Dia masih ingat, daerah berkabut ini membuat mereka pulang dengan tangan kosong. Ketika mereka masuk ke sini tahun itu, mereka terpaksa mundur oleh monster-monster di dalamnya. Tahun itu, tim mereka yang sudah rusiak pun bubar dalam waktu singkat setelah memasuki area berkabut. Bahkan penjaga naga hampir kehilangan nyawanya di sana. Dia akhirnya berhasil keluar dari area kabut dan bertemu kembali dengan para penjaga lainnya saat keluar. Ada lebih dari 200 hingga 300 orang yang masuk saat itu, tetapi hanya wali mereka dan 2 orang penyintas yang keluar. Sebagai upaya terakhir, mereka terpaksa mengurungkan niat untuk melewati daerah berkabut. Tapi sekarang berbeda. Dulu mereka hanya Master Jindan, tapi sekarang mereka Master Shenhua. Bukan hanya itu, dia juga punya pasukan puluhan ribu Master Jindan. Mereka tak lagi sebanding dengan sebelumnya. Meski begitu, penjaga naga masih sedikit takut. Lagi pula, situasi saat itu pasti akan membuat siapapun takut. Dia belum pernah melihat makhluk yang menyerang manusia tanpa adanya fluktuasi spiritual. Dia juga belum pernah melihat makhluk yang menyerang manusia begitu cepatnya sehingga bahkan mata telanjang pun tidak dapat menangkapnya. Ini juga alasan mengapa Dragon Guardian dan yang lainnya menyebut benda-benda di dalamnya sebagai monster. Hehe, tak peduli monster macam apa kau. Mungkin aku bukan lawanmu sebelumnya, tapi belum tentu sekarang. Ayo, monster, biarkan aku membalaskan dendammu hari ini. Pelindung naga tertawa terbahak-bahak, wajahnya berkerut karena tawa. Semua pelindung di belakangnya ketakutan dan berkeringat dingin. Mereka tahu betul betapa mengerikannya pelindung naga itu. Prajurit tulang binatang, dengarkan. Tembakan roket ke dalam kabut. Gunakan seluruh kekuatanmu. Jangan menahan diri, raung penjaga naga. Mendengar ini, semua prajurit tulang binatang melepas busur di punggung mereka dan bersiap untuk menembakkan anak panah. Para penjaga terkejut mendengar ini. Apa penjaga naga tidak peduli dengan hidup atau mati penjaga harimau? Penjaga harimau dan pasukannya masih di dalam. Penjaga naga dan penjaga harimau masih di dalam. Bukankah ini tidak pantas? Penjaga kelinci berdiri dan berkata, "Kulihat mata penjaga naga itu merah, matanya semerah darah. Merah yang menyeramkan." Tiger Guardian setidaknya menguasai alam transformasi ilahi. Kalau dia bahkan tidak bisa menahan serangan kecil ini, gelarnya sebagai penjaga akan sia-sia. Kita harus menggantinya dengan orang lain saja. Kurasa pendatang baru Taoti itu cukup hebat. Para penjaga terdiam mendengar ini. Sungguh, jika mereka bahkan tidak bisa menangkap panah seorang Master Jindan, maka semua kekuatan mereka akan sia-sia. Tapi meskipun begitu, bukankah itu terlalu berlebihan? Tiger Guardian bisa kabur, tapi bagaimana dengan pengawal pribadinya? Menghadapi puluhan ribu anak panah tajam, sekalipun Tiger Guardian bisa menghindari bawahannya, mereka semua akan terbunuh. Sekarang mereka selalu merasa bahwa penjaga naga ini bukan lagi penjaga naga yang sama seperti sebelumnya. Penjaga naga sebelumnya tidak akan pernah meninggalkan orc manapun, apapun bahaya yang dihadapinya. Tapi sekarang jelas mereka akan meninggalkan ratusan orc di dalam. Dan mereka merasa ada sedikit kejahatan di mata penjaga naga. Dibandingkan dengan penjaga naga sebelumnya, dia benar-benar berbeda. Menembak, sang penjaga naga meraung. Aku melihat puluhan ribu anak panah berisi kekuatan spiritual menembus langit di belakangku. Lalu aku mendengar suara menderu yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu anak panah melesat langsung ke dinding kabut. Ini belum berakhir. Setelah anak panah pertama, akan ada anak panah kedua. Perintah penjaga naga adalah terus menembak sampai semua anak panah habis. Kakak Long, apa kau gila? Sang pelindung tikus akhirnya tidak tahan lagi dan melompat di depan sang pelindung naga untuk mencoba menghentikannya.
Adik tikus, apa yang kau lakukan? Tanya pelindung naga dengan acuh tak acuh, dengan nada dingin yang tersirat di nadanya. Saudara Long, kalau itu cuma anak panah biasa, pasti bisa dimengerti. Tapi anak panah ini penuh dengan kekuatan spiritual. Jangan sebut-sebut penjaga harimau. Bahkan kau mungkin tak sanggup menahannya, kan? Satu anak panah tak masalah. Tapi kalau terlalu banyak, kakak harimau bisa mati, kata penjaga tikus sambil berlinang air mata. Penjaga naga hanya meliriknya dengan tenang, ekspresinya tidak banyak berfluktuasi. Dia cuma penjaga harimau. Dengan begitu banyak penjaga di sini, bagaimana mungkin kita melewatkannya? Kalau dia mati, ya mati saja. Ini hukuman kecil karena membiarkan manusia masuk. Murid-murid para penjaga menyusut setelah mendengar ini. Bagaimanapun, kita semua adalah teman hidup dan mati. Bagaimana mungkin kau bisa membunuh seseorang begitu saja tanpa ragu? Kakak Long, kau telah berubah. Aku tak kenal kakak sedingin dirimu. Sang penjaga tikus menangis dan patah hati. Mereka adalah saudara yang telah mengalami hidup dan mati bersama. Bagaimana mungkin dia membunuh seseorang tanpa mengatakan apapun? Bagaimana mungkin saudara Long begitu kejam? Sambil berbicara, penjaga tikus bergegas masuk ke dalam kabut. Dia ingin menemukan saudara harimau. Selamatkan dia. Ketika sang penjaga naga melihat ini, mata merah darahnya tampak berkilat sesaat, tetapi segera ditutupi oleh bola mata merah darah. Tak seorang pun menyadari semua ini. Semua orang diam-diam kesal, bertanya-tanya mengapa sang penjaga naga tiba-tiba berubah temperamen. Pada saat ini, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, sang penjaga naga menyerang. Cakarnya yang penuh energi spiritual yang kuat menerjang sang penjaga tikus bagaikan gunung. Penjaga tikus ketakutan. Terburu-buru, penjaga tikus hanya bisa melepaskan kekuatan spiritualnya. Lindungi badannya. Kekuatan spiritual melindungi badan. Sayang sekali, penjaga naga adalah ahli transformasi ilahi tingkat kelima. Penjaga tikus hanyalah ahli transformasi ilahi tingkat ketiga. Di alam transformasi spiritual, setiap level memiliki celah yang sangat besar. Bahkan para jenius yang dulu saling bertarung di berbagai level tidak akan bisa memainkan peran besar. Sang penjaga tikus hanya merasakan tekanan besar yang datang dari cakar naga raksasa. Kakak Long, lagi pula, kita ini rekan yang berjuang berdampingan. Apa kau benar-benar tega membunuhku? Ada bekas darah di sudut mulut penjaga tikus, dan otot-ototnya berlumuran darah merah cerah. Aku bahkan berani membunuh pelindung harimau. Kau hanya tikus kecil, kenapa aku tidak berani? Setelah mengatakan itu, pelindung naga meningkatkan kekuatannya. Para penjaga lain di sekitar mereka tak tahan lagi. Lagi pula, mereka telah mengalami hidup dan mati bersama. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal sekeji itu? Kakak Long, hentikan. Kakak tikus, cepat akui kesalahanmu. Kalau tidak, kau akan benar-benar mati. Kelinci bulan melompat dan menghampiri penjaga tikus, melepaskan kekuatan spiritualnya untuk meringankan beban penjaga tikus. Saudara Long, sekalipun pelindung tikus salah, setidaknya kau harus mempertimbangkan persaudaraan kita selama bertahun-tahun. Pelindung gugup menggunakan jurus gugup langit menelan bulan untuk terus-menerus mengikis kekuatan serangan pelindung naga. Saudara Long, sekalipun pelindung tikus salah, setidaknya kau harus mempertimbangkan persaudaraan kita selama bertahun-tahun. Pelindung gugup menggunakan jurus gugup langit menelan bulan untuk terus-menerus mengikis kekuatan serangan pelindung naga. Sayangnya, semuanya sia-sia. Perbedaan kekuatan antara penjaga naga dan mereka terlalu besar. Tidak lama kemudian penjaga gugup itu menderita serangan balasan karena dia tidak dapat menahan aliran kekuatan spiritual yang tidak ada habisnya. Tepat ketika semua orang mengira Rat Guardian telah mati dan suasana hati mereka sedang buruk, pada saat itu, sekilas warna abu-abu tampak melintas di pupil merah terang Dragon Guardian. Cahaya abu-abu ini tidak cocok dengan pupil merah. Dan kebetulan cahaya pupil abu-abu inilah yang sedikit melemahkan kekuatan spiritual penjaga naga. Mata penjaga kelinci berbinar saat melihat ini. Inilah kesempatan penjaga tikus untuk kabur. Pupil mata penjaga kelinci berubah menjadi ungu. Kekuatan spiritual di tangan gioknya tiba-tiba meningkat sedikit. Dia benar-benar menyerap sebagian besar tekanan dari penjaga tikus ke dirinya sendiri. Mata penjaga tikus berkaca-kaca, kakak kelinci bulan. Apa yang kau lakukan? Setetes darah mengalir dari sudut mulut penjaga kelinci dan dia berkata,
Berhenti bicara omong kosong. Lari, cari penjaga harimau. Kau harus menyelamatkannya. Juga, bukankah sudah kubilang, jangan panggil aku kakak kelinci bulan. Panggil aku kakak kelinci bulan. Pergi. Sang penjaga tikus meneteskan air mata. Ia juga melihat situasi saat ini dengan jelas. Banyak saudara yang berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan saudara Long demi keselamatannya. Sekaranglah saat terbaik baginya untuk pergi. Tapi begitu dia pergi, kelinci bulan akan membantunya menanggung semua tekanan itu. Sang pelindung tikus melirik ke arah pelindung naga, dan sambil memegang sisa kasih sayang yang tersisa, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Energi spiritual yang dahsyat melonjak dari badan Rat Guardian, menciptakan ledakan dahsyat. Serangan Dragon Guardian juga terhenti sejenak. Sang penjaga tikus memanfaatkan kesempatan ini dan mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk melarikan diri ke dalam kabut tebal. Baiklah, Meo Meo, ayo masuk. Xiao Tian menepuk bahu Meo Meo dan melompat ke batang pohon. Melihat hal itu, Meo Meo pun melompat ke batang pohon. Kita tidak tahu bahaya apa yang ada di hutan ini, tapi demi keselamatan, ayo kita naik ke atas dahan-dahan ini. Dengan begitu, kita bisa melihat bahaya dengan lebih jelas. Miao Miao mengangguk dan mengikuti Xiao Tian ke dalam hutan. Setelah berjalan sekitar 1 batang dupa, Xiao Tian tiba-tiba berhenti dan Miao Miao mengikutinya ke sisinya. Meong Meong, apa kau bisa merasakan apa yang ada di sini? Tanya Xiao Tian. Tidak, aku hanya merasakan bahaya saat datang. Jika aku bisa merasakannya langsung, bukankah aku bisa berjalan bebas di reruntuhan ini? Meo Meo berkata sambil tersenyum. Xiao Tian mengangguk. Miao Miao benar, hanya ketika bahaya yang sebenarnya datang, ia bisa merasakannya secara intuitif. Kalau saja aku bisa langsung tahu letak bahayanya saat aku keluar, Meo Meo pasti bisa jalan menyamping di reruntuhan. Aku bahkan nggak butuh teman-temannya. Lalu bisakah kamu secara intuitif merasakan apakah ada makhluk hidup di depan? Xiao Tian bertanya lagi. Meo Meo hanya tersenyum. Bagaimana mungkin, saat kita berada di tengah kabut, monster itulah yang akan menyerang dengan sekuat tenaga, yang membuatku merasakan bahaya dan memberitahumu lokasinya. Jadi, lebih baik kau lupakan saja ide untuk membiarkanku merasakannya. Xiao Tian kembali menggeleng kecewa. Intuisinya mengatakan pasti ada bahaya di depan. Namun, karena Miao Miao tidak merasakannya, ia tidak berani mengambil keputusan untuk maju. Setelah beberapa saat, Xiao Tian dan 2 orang lainnya dengan hati-hati melewati hutan. Xiao Tian menghela napas lega. Untungnya, ia tidak menghadapi bahaya apapun di hutan. Namun, adegan selanjutnya membuat Xiao Tian merasa gugup untuk pertama kalinya. Pada saat ini, mereka melewati gua dan tiba di sebuah bangunan besar, yang terawat baik. Bangunan ini seluruhnya terbuat dari batu, tanpa jendela, dan hanya memiliki pintu batu. Bagian luar bangunan ini seharusnya berupa halaman. Ada banyak tulang emas tergeletak di sana. Tulang emas ini berbeda dari tulang orc. Tulang emas ini jelas kerangka manusia. Terlebih lagi, dari warna tulangnya, dapat diketahui bahwa yang terlemah adalah Master Jindan, dan yang terkuat telah mencapai alam Shenhua. Setelah kekuatan Anda mencapai alam inti emas, badan Anda akan mengalami sedikit perubahan. Tak hanya ramuan emas yang akan lahir di dantian, tulangmu juga akan berubah dari putih menjadi emas. Sekalipun ramuan emasnya hilang, kau masih bisa menilai secara kasar master macam apa dia berdasarkan tulangnya. Tulang-tulang ini merupakan perpaduan warna putih dan emas, berkilau keemasan. Inilah tulang-tulang dari alam transformasi spiritual. Bagian putihnya seputih giok, benar-benar berbeda dari tulang manusia biasa. Bagian emasnya adalah bagian yang tersisa setelah transformasi dari inti emas ke alam dewa. Namun, bagian emasnya berbeda dengan alam inti emas. Ini adalah tulang dari Master Alam Dewa. Tulang-tulang seorang Master Jin dan hampir seluruhnya berwarna emas. Tak ada sedikit pun warna putih yang terlihat, bagaikan emas, seluruhnya keemasan. Ini adalah tulang-tulang seorang Master Jindan. Di tanah ini, sebagian besar kerangka adalah para Master Jindan, dan ada juga 3 atau 4 kerangka Master Shenhua. Meskipun jumlahnya tidak banyak, hal itu juga membuat Xiao Tian dan yang lainnya waspada. Mereka pikir ini bukan tempat yang baik. Bagaimana mungkin tempat ini bisa menjadi tempat yang baik di mana bahkan seorang master alam transformasi ilahi pun mati?
Pasti ada sesuatu yang memataikan di tempat ini. Dan itu bisa dengan mudah membunuh mereka. Xiao Tian, gerbangnya ada di depan, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Meo Meo berjalan menuju pintu. Begitu dia melangkah, Xiao Tian mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Mungkin intuisi Miao Miao memang bagus, tetapi premisnya adalah ketika bahaya datang. Dalam situasi seperti ini, di mana Anda tidak tahu bahayanya, lebih baik menghentikannya terlebih dahulu. Jika tidak, jika sesuatu terjadi pada Meo Meo, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Tunggu sebentar, ayo kita tunggu sedikit lagi. Lihat tulang-tulang di tanah, jelas sudah sangat tua. Bahkan seorang master alam transformasi spiritual pun mati di sini. Kita harus berhati-hati dan mengamati terlebih dahulu. Jangan bertindak gegabah. Setelah mendengar ini, Miao Miao melirik tulang-tulang di tanah dan berpikir bahwa Xiao Tian benar. Ada banyak bahaya di kedalaman reruntuhan, jadi lebih baik berhati-hati. Lalu kapan kita bertindak? Tanya Meo Meo. Xiao Tian mengangkat bibirnya dan berkata, jangan terburu-buru, kita tunggu beberapa hari lagi. Aku akan mempelajari kerangka-kerangka di sini dulu. Aku perlu tahu bagaimana mereka mati. Prajurit tulang binatang, serang semuanya, serang ke dalam kabut, bunuh semua makhluk hidup yang kalian temui segera. Jangan ragu, raung penjaga naga. Sesuai perintahmu, Tuan Pelindung Naga. Seorang prajurit tulang binatang yang mengenakan baju besi merah mengepalkan tinjunya dan maju ke depan pasukan prajurit tulang binatang. Baris pertama, baris kedua, serang dengan tombak penembus dinding kalian. 3 baris, 4 baris, berisi pisau pendek, untuk menghadapi makhluk yang belum sepenuhnya mati. Sisa pasukan akan berada di belakang sebagai prajurit cadangan. Jika ada celah di depan, segera isi. Ya, Tuan. Sambil berbicara, puluhan ribu pasukan orc menyerbu ke dalam kabut dengan tertib. Setelah para prajurit tulang binatang pergi, penjaga naga memandang 9 penjaga lainnya. Kalian, kalau ini terjadi lagi, aku nggak akan pernah melepaskan kalian. Sekarang aku kasih kalian kesempatan. Ayo, jelajahi jalannya. Ya, Saudara Long, Kakak Harimau, kamu di mana? Sang penjaga tikus berteriak sambil menangis. Dia telah berjalan dengan luka-luka sepanjang jalan ke sini, dan hampir semua orang yang ditemuinya di jalan adalah mayat orang-orangnya sendiri. Ada yang dicabik-cabik oleh monster, ada yang hanya tersisa kepala, dan ada yang ditembak mati oleh panah. Akan tetapi, mereka yang tertembak mati oleh anak panah merupakan kelompok minoritas, dan sebagian besarnya dibunuh oleh monster. Dalam perjalanan ke sini, sang pelindung tikus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan merasa sedih dalam hatinya, karena mereka semua adalah rekan senegaranya. Satu-satunya yang terlihat di sepanjang jalan hanyalah mayat, potongan daging, dan darah. Bahkan warna padang rumput pun tak terlihat. Rumputnya berlumuran darah. Bahkan ada beberapa inti emas yang masih utuh. Tapi mayat monsternya sedikit dan jarang. Penjaga tikus hanya menemukan 2 mayat di sepanjang jalan. Mereka terbunuh hanya dengan 1 pukulan, bukan 1 tembakan panah. Dengan kata lain, panah yang ditembakkan para penjaga naga sebelumnya hanya membunuh rakyat mereka sendiri. Panah itu bahkan tidak menyentuh rambut monster itu. Serangan penjaga naga sia-sia. Jika mereka menyerbu tanpa mengetahui situasinya, mereka pasti akan menghadapi pembantaian lagi. Tapi pelindung tikus tak peduli. Fakta bahwa ia tidak melihat jasad pelindung harimau membuktikan bahwa pelindung harimau masih hidup. Tugas terpentingnya sekarang adalah menemukan Tiger Guardian dulu. Bukankah dia masih punya Big Brother Long di belakangnya? Dengan Big Brother Long di sisinya, dia yakin pasukan di belakangnya akan aman dan tenteram. Penjaga tikus berpikir begitu naif. Lalu dia berlari ke depan sambil berteriak. Di sisi lain, Tiger Guardian menyeret badannya yang terluka keluar dari kabut. Pakaiannya sudah robek berkeping-keping di badannya yang besar. Ada beberapa luka dalam di lengannya, dan lubang berdarah di dadanya yang terus-menerus menyemburkan darah panas. Salah satu cakarnya juga terluka, dan sebuah anak panah tertancap di pahanya. Pahanya berdarah. Wajah Tiger Guardian pucat pasi. Ia bukan kelelahan karena energi spiritual, melainkan karena kehilangan banyak darah. Lubang di dadanya menyemburkan darah, begitu pula paha dan punggungnya. Ada juga anak panah yang tertancap di punggungnya.
Anak panah itu menembus dagingnya sepanjang sekitar 5 cm, hampir mengenai jantungnya. Semua yang dilihatnya kini kabur, dia telah menumpahkan banyak darah di sepanjang jalan. Meskipun kemampuan pemulihan para master di alam transformasi roh sangat kuat, mereka masih tidak dapat menahan besarnya kerusakan yang mereka derita. Kutu kupret kau, penjaga naga. Tak apa kau membiarkan kami masuk ke kabut berbahaya untuk menjelajahi jalan, tapi kau malah menembakkan panah langsung dari luar. Apa kau mau membunuh kami? Kutu kupret, untung aku beruntung. Kalau tidak, kau pasti sudah membunuhku. Ingat ini, selama aku masih hidup, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat atas perbuatanmu hari ini. Setelah berkata demikian, Tiger Protector pun roboh ke tanah tak sadarkan diri. Dan tepat pada saat itu, sebuah bayangan merah muda datang di depannya dan membantunya masuk ke dalam hutan. Di mana aku? Tiger Guardian mendongak dan menatap lingkungan yang asing. Ketika terbangun, ia melihat dedaunan lebat. Hal kedua yang dilihatnya adalah bayangan merah muda di sampingnya. Pemandangan di depan Tiger Guardian perlahan-lahan menjadi lebih jelas, dan bayangan merah muda itu pun muncul dengan garis luar. Kamu, Meow. Tiger Guardian agak ragu. Dia tidak menyangka akan melihat Meow di sini. Apa dia bermimpi? Bagaimana Meow bisa sampai di sini dari kedalaman reruntuhan? Penjaga harimau, akhirnya kau bangun, kata Meow sambil tersenyum. Tiger Protector mengangkat kepalanya dan melihat ke arah badannya, dan terkejut saat mendapati sebagian besar badannya ditutupi perban. Kamu menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Tiger Guardian dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Meow, dan dia merasa sedikit bersalah saat mengatakan ini. Dialah yang pertama kali memunculkan ide untuk membiarkan Xiao mengambil garis keturunan binatang suci Meow, meskipun Meow mungkin tidak tahu bahwa dialah dalang di baliknya. Namun, ia masih merasa sedikit kasihan pada Meow. Ia tidak menyangka bahwa di saat-saat paling berbahaya, Meow lah yang menyelamatkannya. Dan ia bahkan memperhatikan Meow sebelumnya. Aku benar-benar kehilangan seluruh mukaku. Terima kasih, Meow. Sang penjaga harimau teringat akan hal itu dan buru-buru mengucapkan terima kasih lagi kepada Meow agar Meow tidak mengetahui keanehannya. Meow melambai dan berkata, penjaga harimau, sama-sama. Dan bukan aku yang menyelamatkanmu. Aku hanya bertanggung jawab untuk membawamu kembali. Yang benar-benar menyelamatkanmu adalah Xiao Tian. Penjaga harimau langsung bingung ketika mendengar ini. Xiao Tian. Meow benar. Kalau aku tidak menyelamatkanmu, dengan kemampuan medisku, aku mungkin sudah membunuhmu. Pada saat itu, terdengar suara dari belakang Tiger Guardian, membuatnya begitu ketakutan hingga ia melompat dan berdiri. Tapi begitu dia berdiri, seluruh badannya terasa sakit, tulangnya terasa seperti mau patah. Dan tumitnya terasa seperti patah. Dia menggertakkan giginya dan berkeringat dingin, lalu seluruh badannya lemas dan dia terbaring di tanah lagi. Xiao Tian menggelengkan kepalanya tanpa malu-malu saat melihat ini. Ciederamu terlalu parah. Sebaiknya jangan bergerak. Kalau tidak, kau harus berbaring selama setengah bulan. Sambil berkata demikian, Xiao Tian mengamati badan Tiger Guardian sekali lagi, mengeluarkan bubuk obat, lalu menaburkannya pada bagian Tiger Guardian yang terluka. Ah, aku benar-benar tidak mengerti. Kau jelas-jelas seorang master alam transformasi spiritual yang hebat. Bagaimana mungkin kau menderita luka serius seperti itu di tengah kabut itu? Kalau kamu di alam inti emas, orang lain mungkin bilang kamu jenius, tapi kamu sudah di alam transformasi spiritual dan kamu sudah melakukan ini. Kamu cuma bisa disebut sampah, kata Xiao Tian santai. Tiger Guardian langsung ingin marah ketika mendengar ini. Apa yang kau tahu? Monster-monster di sana luar biasa kuat. Lagi pula, medannya mendukung mereka. Lega rasanya bisa lolos. Kalau kamu bukan sampah, lalu kamu apa? Kita juga keluar dari daerah berkabut itu. Lalu kenapa kita tidak terluka sama sekali? Xiao Tian mensibir. Penjaga harimau terdiam. Ia tahu bahwa manusia di depannya adalah seorang kultivator jin dan tingkat puncak. Manusia itu bisa meninggalkan area berkabut tanpa cedera. Jadi kenapa dia tidak bisa? Lagi pula, dia juga penguasa alam transformasi ilahi. Bagaimana mungkin ada celah sebesar itu? Oke, berhenti berdebat, Tiger Guardian. Bisakah kau ceritakan bagaimana kau mendapatkan luka-luka itu?
Saat aku menemukanmu, ada 2 anak panah yang tertancap di badanmu. Setiap ujung anak panah terbuat dari besi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dibandingkan dengan besi apapun yang pernah kulihat, besi di mata panah yang menancap di badanmu jelas jauh lebih halus. Tiger Guardian, apa yang terjadi padamu? Meo bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika pelindung harimau mendengar ini, matanya meredup. Ia menghela napas dan menceritakan semua yang ia temui di dalam kabut. Miao sangat terkejut ketika mendengar ini. Semua orang tahu bahwa 12 penjaga memiliki hubungan yang sangat baik. Mengapa ini bisa terjadi? Mendengar ini, Xiao Tian mencubit dagunya dengan jari-jarinya, wajahnya penuh minat. Ia semakin tertarik pada penjaga naga. Berapa lama saya tidak sadarkan diri? Tidak banyak, hanya 1 hari. Lalu kenapa kamu di sini? Tanya Tiger Guardian lagi. Mengapa kita tidak bisa berada di sini? Penjaga harimau. Lalu tempat apa ini? Tiger Guardian mengganti topik dan bertanya lagi. Xiao Tian mengangkat bahu dengan bosan. Kau bodoh. Kita berada jauh di dalam reruntuhan. Lihat, kita sekarang berada di hutan di luar rumah batu ini. Di luar hutan ada padang rumput, kata Xiao Tian sambil menyibakkan dedaunan agar penjaga harimau bisa melihat keluar. Lalu kenapa kalian berdua tidak masuk? Apa kalian tidak akan membawa harta karun itu ke dalam? Tanya Tiger Guardian menatap Silou dengan ragu. Belum. Apa kau melihat kerangka-kerangka di luar gedung batu itu? Kerangka-kerangka itu sudah ada di sana entah sudah berapa tahun. Mereka semua mati saat mencoba memasuki gedung batu itu. Masih ada beberapa kerangka master di alam transformasi spiritual tergeletak di dalam. Terlalu berbahaya di sana. Aku belum menemukan cara untuk keluar, jawab Xiao Tian bosan. Lalu kenapa kau menunggu di sini jika kau tidak memikirkan solusinya? Tiger Guardian menatap Xiao Tian dengan ragu dan berkata. Xiao Tian hanya menggelengkan kepalanya dan menjawab. Apa terburu-buru? Awalnya aku berencana untuk mencari cara masuk, tapi setelah mendengar apa yang kau katakan, tiba-tiba aku tidak begitu cemas lagi. Bukankah Guardian Dragon dan yang lainnya ada di luar? Kita tunggu sebentar lagi. Kita bisa bertindak setelah Guardian Dragon tiba. Dilihat dari waktunya, mereka seharusnya segera tiba jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Ayo kita bersembunyi di sini sebentar dan lihat jebakan apa yang ada di tempat ini. Sang penjaga harimau mengerutkan kening setelah mendengar ini. Sepertinya manusia ini berencana menggunakan prajurit tulang hewan sebagai perisai. Haruskah mereka mencicipi isinya dulu? Manusia, mereka sangat berbahaya. Xiao Tian tertawa mendengarnya, berbahaya. Itu namanya kebijaksanaan. Kalau semua orang bertindak sembrono sepertimu, mereka mungkin akan segera masuk neraka dan bertemu Raja Neraka. Anda, Tiger Guardian hendak menyerang ketika ia merasakan sakit di dadanya. Ia tak punya pilihan selain mengabaikan Xiao Tian dan tertidur. Xiao Tian mendengus dingin ketika melihat ini. Sejujurnya, dia tidak punya perasaan baik terhadap penjaga harimau ini, tetapi dia juga tidak membencinya. Alasan utamanya adalah karena Tiger Guardian memiliki darah musuhnya di dalam badannya, jadi dia tidak ingin menunjukkan wajah baik kepada Tiger Guardian. Oke, berhenti berdebat, aku merasa seperti ada yang datang. Meo menyela, lalu melihat ke satu arah dengan ekspresi serius. Xiao Tian langsung menjadi serius saat mendengarnya, dan Miao pun merasakannya. Namun, ekspresinya tidak seserius Miao, karena dalam persepsinya, napas sosok itu sangat lemah. Sepertinya ia telah kehilangan banyak berat badan. Meski begitu, ia tetap waspada. Orang itu tidak menyembunyikan auranya. Dari aura ini, Xiao Tian bisa dengan jelas melihat bahwa orang ini adalah penguasa alam transformasi ilahi. Xiao Tian dan Miao bertukar pandang diam-diam, dan ketika orang itu mendekat, mereka berdua melompat dan mendarat di depan sosok itu. 2 gelombang energi spiritual meletus seketika. Mereka menyerang sosok itu dengan rentetan serangan. Mereka tak henti-hentinya bertarung. Lagi pula, dia ahli di alam transformasi spiritual. Kalau kamu menahan diri, dia mungkin tidak akan menahan diri begitu dia menyadari apa yang terjadi. Seperti kata pepatah, kami akan membunuhmu saat kau sakit. Karena napasmu sangat tidak stabil. Jangan salahkan kami. Satu-satunya yang bisa disalahkan adalah kau bertemu kami. 2 serangan tiba-tiba datang. Penjaga tikus terkejut ketika melihat ini dan tidak punya waktu untuk berbuat apa-apa lagi.
Sang penjaga tikus menggigit lidahnya, dan setetes darah kehidupannya mengalir keluar, langsung mengaktifkan kekuatannya. Badan penjaga tikus tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. Kedua kekuatan spiritual itu benar-benar ditelan oleh cahaya hitam ini. Penjaga tikus berteriak keras, dan arus udara di sekitarnya bergetar. Xiao Tian dan Miao Miao langsung terhempas oleh arus udara tersebut. Xiao Tian terkejut dan terperanjat. Siapakah orang ini? Meski terluka, dia masih punya kekuatan serangan sekuat itu. Mereka berdua melakukan salto ke belakang, kaki belakang mereka menyentuh tanah, meninggalkan dua alur yang dalam di tanah. Xiao Tian menatap bayangan orc hitam pekat di depannya dan tercengang. Pria di depannya ternyata adalah seorang master tingkat ketiga alam transformasi spiritual. Pantas saja. Siapa kau? Kenapa kau menyerangku? Penjaga tikus menatap Xiao Tian dan dua lainnya dengan ekspresi bingung. Dalam ingatannya, sepertinya tidak ada jejak mereka di suku orc. Tidak, seharusnya tidak ada jejak Xiao Tian. Meong, kenapa kau di sini? Siapa orang ini? Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Penjaga tikus menatap Xiao Tian dengan tatapan tajam. Penjaga tikus, Miao Miao terkejut. Kalau saja ada penjaga lain, pasti tidak masalah. Tapi pasti penjaga peringkat keempat, penjaga tikus. Xiao Tian, hati-hati, orang ini adalah penjaga tikus di antara 12 penjaga. Dia peringkat keempat dalam lelang dari segi kekuatan. Lagi pula, penjaga tikus ini memiliki darah tikus penelan matahari yang mengalir di badannya. Yang lebih mengerikan lagi, penjaga tikus ini mewarisi semua kemampuan tikus penelan matahari. Bisa dibilang dialah orc yang paling dekat dengan garis keturunan ortodoks, kata Meo Meo serius. Xiao Tian mengerutkan kening mendengar ini. Dia pernah mendengar tentang binatang mitos, tikus penelan matahari. Tapi kekuatannya tidak sekuat itu. Terus terang, ia mengandalkan taktik gelombang manusia seperti naga ikan. Jika kedua tikus pemakan matahari diberi waktu 1 tahun, mereka akan mampu menciptakan pasukan yang besar. Ini juga merupakan binatang paling subur di antara semua ras. Seberapa dahsyatkah kemampuan reproduksi tikus pemakan matahari? Konon, seekor tikus betina bisa melahirkan 1000 anak dalam sekali kelahiran. Anda bisa hamil hingga 12 kali setahun. Artinya, Anda bisa melahirkan 12.000 anak dalam setahun. Yang lebih mengerikan lagi adalah anak-anak ini hanya butuh waktu 1 bulan untuk tumbuh dewasa dan kemudian bisa memiliki anak lagi. Bayangkan, 2 tikus pemakan matahari, hanya dalam setahun, mereka akan punya anak, cucu, dan bahkan generasi mendatang. Ketika tikus-tikus penelan matahari ini berkumpul, mereka menjadi massa hitam yang besar. Taktik gelombang manusia mereka berkali-kali lipat lebih kuat daripada taktik naga ikan. Konon, di ujung barat sana, ada benua yang khusus dihuni oleh tikus pemakan matahari. Para pembudidaya manusia tak punya tempat di sana. Lagi pula, tak seorang pun berani menyinggung tikus pemakan matahari dengan mudah di benua itu. Jika mereka menyinggungnya secara tidak sengaja, itu sama saja dengan memancing masalah. Penjaga tikus ini pasti orc yang kabur dari benua itu. Lagi pula, manusia di benua itu tidak punya status. Bahkan jika tikus penelan matahari itu jatuh cinta pada seorang wanita manusia, itu tidak akan mengejutkan. Penjaga tikus di depanku ini, ku dengar dari Miao Miao kalau dia mewarisi semua keahlian tikus penelan matahari. Aku penasaran, apa dia juga mewarisi keahlian melahirkan anak? Xiao Tian penasaran, jika dia benar-benar mewarisi penjaga tikus di depannya, dia pasti tak terkalahkan. Si penembak cepat memang selalu tak terkalahkan. Kamu boleh minta kami cerita, tapi kamu harus cerita dulu. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Aku menghabiskan waktu lama mencari tempat rahasia ini sebelum akhirnya memutuskan. Kok kamu bisa menemukannya secepat itu? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk kukatakan? Hanya mengandalkan kekuatanmu di alam inti emas. Hahaha, cibir penjaga tikus. Wajah Xiao Tian menegang. Ia memanfaatkan ketidakaktifan penjaga tikus dan menyerang lebih dulu. Ia melancarkan ayunan cakar naga hitam yang kuat. Pupil mata sang pelindung tikus mengecil dan dia menghindar dengan panik. Sayangnya, si kutu kupret itu menyadari bahwa ia tak bisa mengelak. Ia tak punya pilihan selain menggunakan kekerasan untuk mengambilnya. Ia masih yakin akan hal ini. Dia hanya tidak percaya seorang Master Jin dan bisa sekuat itu. Sekalipun terluka pareh,
dia tetaplah seorang Master Shenhua. Bagaimana mungkin seorang Master Jin dan biasa bisa membuatnya takut? Cakar naga dan cakar tikus bertabrakan. Semburan udara menyembur keluar dari keduanya. Kekuatan naga yang dahsyat mengalir dari cakar naga Xiao Tian ke telapak tangan penjaga tikus. Kekuatan spiritual penjaga tikus langsung melemah. Melihat ini, penjaga tikus tak kuasa menahan diri untuk melirik Xiao Tian. Ada tatapan tak percaya di matanya. Dasar bocah kecil, apa hubunganmu dengan penjaga naga? Kenapa kau punya kekuatan naga yang hanya dimiliki penjaga naga? Sang penjaga tikus bergegas mundur dan menatap Xiao Tian dengan tak percaya. Xiao Tian bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum. Jangan gugup, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Ngomong-ngomong soal penjaga naga, kebetulan aku sangat tertarik padanya. Kau orangnya penjaga naga, kan? Bagaimana kalau ceritakan sedikit kabar tentang penjaga naga? Sang penjaga tikus menghela napas lega. Tidak apa-apa, pikirnya. Dia hanya khawatir manusia itu ada hubungannya dengan sang penjaga naga. Tidak, kalau kau manusia, kenapa kau punya kekuatan naga yang hanya dimiliki para penjaga naga? Kau siapa? Xiao Tian tersenyum dingin. Kenapa aku harus memberitahumu? Kau tidak berhak tahu dari mana kekuatan naga kami berasal. Ketika pelindung tikus mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah gelap. Aku tidak memenuhi syarat. Karena kau tidak mau memberitahuku. Kalau begitu aku akan memaksamu untuk memberitahuku. Dengan itu, sang penjaga tikus yang terluka, melompat dan hendak menyerang. Pada saat ini, sebuah bayangan putih muncul di depan Xiao Tian. Kemudian, sebuah bayangan hitam muncul dari balik bayangan putih itu dan mengenai cakar penjaga tikus. Penjaga tikus menutupi dadanya. Dia mundur, menabrak pohon besar, dan jatuh. Sosok putih itu juga menutupi dadanya dan memuntahkan seteguk darah, lalu menabrak pohon besar di belakangnya. Tapi dia tampak jauh lebih menyedihkan daripada penjaga tikus. Xiao Tian tertegun. Ia baru saja akan bergerak ketika seseorang menghalangi jalannya, bahkan lebih cepat darinya. Penjaga harimau, apa yang kau lakukan? Xiao Tian bertanya dengan ragu setelah melihat sosok itu dengan jelas. Tiger Guardian kembali memuntahkan darah, dan darah itu mewarnai sebagian besar rambut putihnya menjadi merah. Aku tidak suka berutang budi pada orang lain. Itu tadi hanya cara untuk membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Sambil berbicara, Tiger Guardian memuntahkan seteguk darah lagi. Ia melirik ekornya, dan kepala ular di ekornya telah menghilang. Sebaliknya, yang tersisa hanyalah sepotong daging busuk berwarna merah terang. Kepala ular Tiger Guardian benar-benar dihancurkan berkeping-keping oleh Rat Guardian. Pelindung tikus menutupi dadanya dengan tangannya. Pukulan kuat dari pelindung harimau tadi telah menyebabkan luka di dadanya terbelah lagi. Awalnya, pelindung tikus tidak akan seperti ini, tetapi karena dia telah bertarung dengan Xiao Tian beberapa waktu sebelumnya, ditambah dengan pukulan kuat dari pelindung harimau. Hal ini menyebabkan lukanya yang sudah mencapai batasnya, mengalami kerusakan lebih parah lagi. Kakak harimau, kau, memang, di sini. Pelindung tikus meneteskan air mata lalu jatuh pingsan ke tanah. Xiao Tian menggelengkan kepalanya tanpa malu. Sekalipun pelindung harimau tidak bertindak, dia tetap akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Baru saja, Xiao Tian sedang menguji kemampuannya. Hanya dengan itu, dia bisa menyamai penjaga tikus yang terluka. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, penjaga tikus itu pasti sudah terbunuh olehnya dalam satu pukulan. Xiao Tian menghela nafas dan berkata, "Hei, Meong-meong, tolong aku. Tangkap dua idiot ini." Di seberang sana, di tengah kabut, para prajurit tulang binatang memang dikenal sebagai pasukan orc terkuat. Bahkan jika panah yang ditembakkan sebelumnya tidak mengenai kantong empedu pemakan manusia padang rumput ini. Tapi ini tetap tidak bisa menghentikan para orc untuk maju. Mereka bagaikan harimau, menyerbu dengan gagah berani. Hampir semua empedu pemakan manusia padang rumput yang ditemui terbunuh dengan cara dihancurkan. Bahkan jika seekor orc terbunuh, para orc di belakang akan mengikuti dan mengisi posisi kosong secepat mungkin. Beberapa kantong empedu pemakan manusia padang rumput terlalu kuat. Mereka tidak bisa bergerak maju. Tak lama kemudian, sekelompok besar prajurit tulang binatang akan muncul dari belakang. Menggunakan taktik gelombang manusia, mereka membacok kantong empedu pemakan manusia di padang rumput sampai mati dengan pisau.
Setelah pertempuran, para prajurit tulang binatang ini membayar harganya dengan nyawa mereka sendiri. Mereka membuka jalan aman bagi para penjaga naga. Sepanjang perjalanan, Rabbit Guardian dan yang lainnya memandangi bercak darah dan mayat di tanah dan meneteskan air mata kesakitan. Pertarungan ini menguras tenaga banget. Bahkan rumputnya jadi merah menyala. Rumputnya berserakan usus, inti emas, kepala, dan daging yang cincang milik sesama orc. Yang membuat mereka makin sedih bukanlah benda-benda ini, melainkan anak panah yang ditembakkan Dragon Guardian sebelumnya. Semua anak panah yang mereka lihat di sepanjang jalan entah tertancap di tanah, atau tertancap di badan orang-orang mereka sendiri. Tapi tak satu pun tertancap di badan monster. Dengan kata lain, serangan penjaga naga hanya membunuh orang-orangnya sendiri, tanpa menyentuh rambut musuh. Meskipun mereka sedih, mereka tidak berani menunjukkannya terlalu banyak. Lagi pula, kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada penjaga naga. Jika mereka menunjukkannya saat ini, mereka mungkin akan berakhir seperti penjaga tikus. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menjulurkan sebatang dupa, yang terlihat di seluruh area berkabut itu hanyalah darah dan serpihan daging yang berserakan. Mereka tidak tahu apakah darah ini darah rekan senegara mereka atau darah monster. Mereka juga tidak tahu apakah daging cincang di sini adalah daging cincang rekan senegara mereka atau daging cincang monster. Semuanya di sini satu, darah monster dan darah sesama manusia. Semuanya satu. Raungan datang dari kedalaman kabut. Saat mata banyak penjaga terfokus ke depan. Yang kulihat hanyalah para prajurit tulang binatang yang perkasa dan mendominasi itu dilempar keluar satu persatu dari depan. Semua orc hampir mati setelah dilempar keluar. Tidak ada bekas luka di badan mereka. Hanya ada lubang kecil di atas kepalanya. Melihat melalui lubang itu, isi otaknya sudah hilang. Rasanya seperti ada yang menjilati bagian dalam kepalaku. Bersih, bahkan tidak ada sedikit pun darah yang terlihat. Para penjaga tampak serius. Sepertinya monster-monster ini tidak sepenuhnya tak berdaya untuk melawan. Sekarang, sesuatu yang lebih dahsyat telah muncul. Prajurit tulang binatang di depan. Mati satu persatu. Melihat ini, penjaga ayam melirik penjaga naga, tetapi melihat bahwa penjaga naga itu acuh tak acuh. Seolah-olah orang yang mati di depannya bukan salah satu darinya. Kakak Long, prajuritmu mati satu persatu. Apa kau tidak akan melakukan sesuatu? Apa yang kau lakukan? Apa pentingnya bagiku hidup atau mati mereka? Hidup adalah hadiahku untuk mereka. Jika mereka mati, kita hanya bisa menyalahkan mereka karena tidak memanfaatkan kesempatan itu, kata penjaga naga dingin. Banyak penjaga yang pupil matanya mengecil ketika mendengar ini. Jelas sekali dari kata-kata penjaga naga. Dia telah berubah total. Dia telah berubah menjadi orc berdarah dingin dan kejam. Penjaga naga, apa bedanya kau dengan manusia-manusia itu? Kau sudah menjadi sedingin dan tak berperasaan seperti mereka. Begitu banyak nyawa, kau begitu kejam meninggalkan mereka. Aku sudah muak denganmu, raung penjaga ayam. Penjaga naga tersenyum dingin. Kau bilang aku berdarah dingin dan tak berperasaan. Terserahlah. Kalau kau punya nyali, pergilah dan lawan monster itu di alam transformasi spiritual. Penjaga ayam terdiam mendengar ini. Monster dengan kekuatan alam transformasi spiritual. Sejujurnya, dia agak takut. Tapi apa yang bisa kita lakukan jika kita takut? Akankah kita mengorbankan begitu banyak nyawa hanya karena kita takut? Sebagai salah satu pendiri suku orc ini, dia jelas tidak tega meninggalkan semua orang. Pelindung ayam menggertakkan giginya. Baiklah, karena kau tidak mau bertindak, aku akan membunuh monster itu. Setelah mengatakan itu, penjaga ayam melompat dan menyerbu prajurit tulang binatang. Para penjaga lainnya mengerutkan kening ketika melihat ini. Apakah penjaga ayam benar-benar akan mati? Meskipun mereka agak enggan, tapi kalau mereka bertindak sembrono tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Melihat ini setelah masuk, itu sama saja dengan bunuh diri. Jeritan para prajurit tulang binatang di depan berangsur-angsur mereda, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang besar muncul di depan. Disertai suara keras, aliran energi spiritual melesat lewat, dan sudut mulut penjaga naga sedikit terangkat, menampakkan senyum licik. Tak lama kemudian, penjaga ayam itu kembali ke sini dengan luka-lukanya. Melihat hal ini, para penjaga lainnya pun maju dan mendukungnya.
Ada lubang berdarah di dada penjaga ayam, darah mengucur deras, dan ada bekas darah di sudut mulut penjaga ayam. Wajah penjaga ayam pucat pasi. Demi menyelesaikan pertempuran lebih cepat, ia menghabiskan separuh darah dan energinya dengan segala cara. Ia nyaris tak berhasil membunuh musuh. Penjaga ayam yang sekarang bisa dibilang tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali. Melihat ini, penjaga gugup buru-buru mengeluarkan pil dari tangannya dan memasukkannya ke dalam mulut penjaga ayam. Wajah buruk penjaga ayam sedikit membaik. Bagus sekali, karena kau sudah menghabisi monster itu, ayo kita lanjutkan, kata penjaga naga dengan wajah dingin dan kejam. Melihat ini, para penjaga mengepalkan tangan mereka. Sejujurnya, mereka merasa sangat jijik dengan tindakan penjaga naga. Jika bukan karena kekuatan penjaga naga yang dahsyat, mereka mungkin sudah melawan sejak lama. Setelah beberapa saat, semua orang meninggalkan area berkabut dan tiba di depan hutan. Melihat ini, penjaga naga tersenyum tipis. Hahaha, akhirnya ketemu juga, kuil legendaris dewa jahat dalam legenda leluhur kita. Selama kita melewati hutan, kita akan menemukan kuil dewa ganas yang diwariskan leluhur kita, yang bisa membuat seseorang menjadi dewa dalam satu lompatan. Hahaha, sang penjaga naga tertawa terbahak-bahak. Mendengar ini, para penjaga menyusutkan pupil mereka dan mereka semua menatap naga penjaga. Mereka terkejut menemukan semburan energi iblis hitam mengalir keluar dari mata naga penjaga. Sang penjaga domba terkejut ketika melihat ini. Ia bertanya dengan heran, "Siapa kamu?" Sang penjaga naga tertawa, melirik ke arah banyak penjaga dan berkata dengan senyum jahat. "Siapa aku? Aku bukan pemimpinmu, pendirimu, pelindung naga." Penjaga domba mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa. "Mustahil, aku sudah merasakan keanehan ini sejak awal di markas suku orc. Kenapa penjaga naga, yang jelas-jelas masih punya beberapa tahun lagi sebelum memutuskan untuk mengembangkan reruntuhan, tiba-tiba membuka reruntuhan lebih cepat dari jadwal? Hari ini, bahkan sampai ke pinggiran ngarai di luar reruntuhan. Sikapmu terhadap penjaga harimau benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dulu, kalian akan bersedih dan bersedih jika ada rekan senegara kalian yang meninggal, tetapi hari ini kalian bertindak sebaliknya. Kau sudah jadi berdarah dingin, tak kenal ampun, tak berperasaan, berdarah dingin, kejam, kau bahkan tak peduli dengan nyawa orang lain. Penjaga naga sejati tak akan pernah bertindak seperti ini. Lagi pula, dulu, serangan penjaga naga mengandung sedikit kekuatan naga. Tapi saat kau menyerang penjaga tikus, kekuatan naga yang kau lepaskan jelas bukan kekuatanmu sendiri. Kau meminjam kekuatan eksternal. Katakan padaku, siapa kau? Kenapa kau menyamar sebagai penjaga naga? Tanya penjaga domba. Mendengar ini, banyak pelindung Dharma memandang pelindung Dharma naga dengan waspada. Apa yang dikatakan pelindung Dharma domba itu benar sekali. Tingkah laku baru pelindung Dharma naga benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia seperti orang yang benar-benar berbeda. Hahaha, akhirnya kamu sadar juga. Hahaha, setelah pelindung naga mengguncang seluruh badannya, sejumlah besar zat hitam muncul dari bawah kakinya. Begitu zat hitam itu muncul, rumput di halaman langsung layu. Aura hitam perlahan menyelimuti sang penjaga naga. Melihat ini, banyak penjaga mengambil senjata mereka. Energi spiritual langsung meledak. Dan para prajurit tulang binatang itu, adegan aneh pun muncul. Armor para prajurit tulang binatang itu hancur berkeping-keping, memperlihatkan badan mereka. Saat mereka memperlihatkan badan mereka, para penjaga melihat para prajurit tulang binatang itu memiliki goresan mengerikan di sekujur badan mereka. Goresan pada prajurit tulang binatang itu hampir semuanya fatal. Membunuh dengan satu serangan. Pupil mata para penjaga mengecil. Pantas saja para prajurit tulang binatang ini punya firasat aneh. Ternyata para prajurit tulang binatang ini sudah lama mati. Alasan mereka masih bisa bergerak adalah karena trik yang dilakukan oleh seseorang yang menyamar sebagai penjaga naga. Energi iblis meledak seketika. Sebuah lubang besar muncul di tempat penjaga naga berada. Dan penjaga naga itu berbaring di dalam. Begitu melihat hal itu, sang penjaga ular pun datang menghampiri penjaga naga, lalu menepuk kepala penjaga naga itu dengan jari-jarinya. Akhirnya, penjaga ular itu menatap penjaga lainnya dengan ekspresi terkejut dan berkata, "Penjaga naga palsu ini adalah boneka." Boneka, semua orang terkejut lagi. Dengan kata lain, sejak awal,
dalang di balik semua ini telah bersembunyi di balik bayangan. Dia tidak pernah muncul di hadapan mereka. Bahkan penjaga naga di depannya, itu cuma tipuan kecilnya, dan mereka tertipu oleh tipuan kecil ini. Kutu kupret, dasar kutu kupret, jangan kasih tahu aku siapa kamu. Kalau tidak, aku gak akan pernah melepaskanmu. Penjaga babi meninju pohon. Pohon itu langsung jadi abu. Jangan sampai kami menangkapmu. Kalau tidak, kami akan mengembalikan 2 kali lipat bagian penjaga tikus, penjaga ayam, dan penjaga naga. Penjaga ular mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kejam. Sang penjaga kelinci melompat ke dalam lubang dan memeriksa boneka itu, lalu berbicara. Jangan terburu-buru, saudara-saudara. Kita punya 3 hal yang harus diselesaikan sekarang. Mendengar hal itu, banyak penjaga menatap penjaga kelinci dan berteriak serempak, 3 hal apa? Saat dia berbicara, penjaga kelinci mengangkat 3 jarinya dan berkata, pertama-tama, kita perlu mencari tahu siapa dalang ini. Dari mana asalnya? Apa rencananya? Hal kedua, kita perlu tahu di mana penjaga naga yang sebenarnya. Di mana dia? Kapan prajurit tulang binatang itu mati? Hal ketiga, kita masih harus menemukan adik tikus dan adik harimau. Kita merasa kasihan sekali pada mereka, kita berutang banyak pada mereka. Kita harus menemukan mereka berdua. Aneh, menurut waktu, penjaga naga dan yang lainnya seharusnya sudah tiba di sini. Kenapa tidak ada pergerakan di tempat itu? Tanya Xiao Tian ragu. Hei, Haozi, apa kau mengatakan yang sebenarnya? Kenapa tidak ada yang datang begitu lama? Xiao Tian berbalik untuk melihat pelindung tikus dan bertanya. Pelindung tikus merasakan sesak di dadanya, jangan panggil aku tikus. Aku bukan tikus kecil itu. Xiao Tian tersenyum ketika mendengarnya. Kalau aku tidak memanggilmu tikus, haruskah aku memanggilmu tikus tua yang setengah mati? Anda, penjaga tikus memegangi dadanya, tak bisa bernapas karena tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, penjaga harimau menangkapnya dan menggelengkan kepalanya untuk memberi isyarat agar ia tidak marah. Adik tikus, jangan ganggu dia. Terlalu melelahkan untuk mengganggunya. Agar hidup lebih lama, jangan hiraukan kata-katanya. Abaikan saja langsung, kata penjaga harimau. Baik, kakak harimau, aku akan mendengarkanmu. Sang penjaga tikus mengangguk. Hei, aku bertanya padamu, dasar tikus setengah mati, berapa lama lagi orang-orang itu akan datang? Tanya Xiao Tian bosan. Ketika penjaga tikus mendengar ini, dia ingin meledak lagi, tetapi penjaga harimau menatapnya dan dia langsung tenang. Jika para prajurit tulang binatang yang kuat itu benar-benar seperti yang diharapkan, mereka seharusnya sudah tiba di luar hutan ini. Tapi alasan mereka tidak masuk mungkin karena mereka sedang melakukan penyesuaian. Sang penjaga tikus berbicara, dan Xiao Tian tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Kamu akhirnya mengakui bahwa kamu adalah seekor tikus. Miao Miao tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Penjaga harimau menggelengkan kepalanya tanpa malu-malu, dan penjaga tikus hampir memuntahkan seteguk darah. Fokusnya seharusnya pada prajurit tulang binatang, kan? Tolong dengarkan poin-poin pentingnya, raung penjaga tikus. Oh, apa yang kau teriakkan? Apa kau tidak tahu apa maksudnya? Tikus mati. Setelah berkata begitu, Xiao Tian perlahan meninggalkan tempat itu dan berjalan keluar dari hutan. Apa-apaan ini? Bagaimana kau bisa berubah dari tikus setengah mati menjadi tikus mati? Tarik kembali ucapanmu. Setelah mengatakan ini, pelindung tikus tiba-tiba terdiam. Bukankah ucapannya barusan menunjukkan bahwa ia hanyalah seekor tikus? Kakak kelinci benar, kita memang berutang banyak pada penjaga tikus dan yang lainnya. Tapi bagaimana kita bisa menemukan mereka? Tanya penjaga ular. Begitu dia selesai berbicara, pelindung kelinci menatap pelindung ular dengan tatapan tajam. Penjaga ular itu tidak dapat menahan gemetarnya, dan rasa dingin menjalar dari telapak kakinya. Kamu panggil aku apa tadi? Coba ulangi. Kelinci. Kakak, tidak. Kakak kelinci. Kakak. Penjaga ular merasakan hawa dingin di sekujur badannya. Di antara kedua belas penjaga, yang terkuat selain penjaga naga adalah penjaga kelinci. Namun, di antara para penjaga ini, penjaga kelinci juga yang paling aneh. Para penjaga semuanya tahu bahwa kelinci penjaga itu sebenarnya adalah seekor betina, tetapi karena suatu alasan ia menolak untuk mengakui jenis kelaminnya sendiri dan bersikeras mengatakan bahwa ia adalah jantan.
Dan yang diumumkan ke publik juga seorang laki-laki, makanya orang suku orc bilang kalau 12 penjaga itu semuanya laki-laki. Tapi semuanya di sini ditentukan oleh yang berkuasa. Keberadaan penjaga naga tidak diketahui, dan kakak laki-laki di sini adalah penjaga kelinci. Apapun yang dikatakannya itulah dirinya, dan mereka tidak dapat mengubah sifat keras kepala penjaga kelinci. Kali ini aku akan melepaskanmu. Lain kali, aku akan membiarkanmu merasakan metodeku. Sang penjaga kelinci mendengus dingin. Kenapa penjaga tikus bisa berteriak sepuasnya, tapi kita tidak, gerutu penjaga ular. Apa katamu? Tidak ada. Di dalam hutan, Xiao Tian bersembunyi di kegelapan dan mengamati situasi di luar. Ia telah tinggal di sana sejak tadi, memperhatikan situasi para penjaga di luar. Begitu ya? Pantas saja dia tidak datang begitu lama, ternyata ada kejadian seperti ini, kata Xiao Tian dalam hati. Apakah dia sekarang mempertimbangkan apakah akan keluar dan memperlihatkan dirinya? Karena penjaga naga tidak ada di sini, semua prajurit tulang binatang telah mati, dan hanya ada beberapa penjaga yang tersisa. Jika kita dapat menarik kelompok penjaga ini ke perkemahan kita sendiri, mereka akan memiliki beberapa pengawal di alam transformasi roh. Namun, Xiao Tian langsung menepis gagasan itu. Seorang pengawal dengan kekuatan alam transformasi spiritual terlihat sangat kuat. Namun, mereka hanya bisa bergerak di dalam reruntuhan dan tidak bisa keluar. Di luar, mereka akan menjadi mangsa semua makhluk. Setelah melepaskan ide ini, Xiao Tian kembali ke tempat asalnya. Ketika Meo Meo melihatnya, dia melangkah maju dan mulai bertanya. Xiao Tian, apa yang terjadi? Apakah orang-orang itu sudah keluar dari kabut? Xiao Tian mengangguk dan berkata, mereka ada di sini, tapi situasinya sedang tidak baik. Para prajurit tulang binatang semuanya mati entah kenapa, dan penjaga naga hanyalah boneka yang menyamar. Perasaan campur aduk di hati penjaga tikus dan penjaga harimau sedikit lega setelah mendengar ini. Hahaha, aku tahu itu. Penjaga naga adalah kakak laki-laki kita. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu untuk menyakiti rekan senegaranya, kata penjaga tikus sambil tersenyum. Meski begitu, sang penjaga tikus pun tidak mempercayai kata-katanya sendiri. Lagi pula, ia telah mengatakan sesuatu yang sangat berlebihan sebelumnya. Itu boneka yang berpura-pura menjadi penjaga naga yang asli. Lalu siapa yang mengendalikan boneka ini? Siapa dalang di balik semua ini? Di mana penjaga naga yang asli? Dengan ragu, Tiger Guardian bertanya. Xiao Tian tercengang. Kata-kata penjaga harimau sama persis dengan kata-kata penjaga kelinci. Gengsi penjaga naga di mata mereka pasti terlalu tinggi. Setelah penjaga harimau selesai berbicara, semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, Xiao Tian menghela napas dan memukul kepalanya sendiri. Awalnya ia cukup tertarik pada penjaga naga, tetapi sekarang ia mulai tertarik pada dalang di balik layar. Apakah kamu sudah istirahat dengan baik, kata Xiao Tian dengan santai. Penjaga harimau dan penjaga tikus saling berpandangan, tidak mengerti apa maksud Xiao Tian. Xiao Tian menatap lagi ke arah penjaga tikus dan penjaga harimau, lalu mengeluarkan botol giok dari tangannya dan melemparkannya ke penjaga harimau. Tiger Guardian mengambilnya dan bertanya dengan bingung, apa ini? Pil, Xiao Tian mengatakan, ini 12 pil pencipta roh. Pil-pil ini dapat memberimu energi spiritual saat energi spiritualmu habis. Satu pil dapat memulihkan seluruh energi spiritualmu dalam sekejap. Sang penjaga harimau terkejut saat mendengarnya, dan botol giok terjatuh dari tangannya. Tiger Guardian terkejut ketika menyadari dia telah kehilangan ketenangannya, tetapi meski begitu, dia masih memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Di suku orc, eliksir umumnya sangat langka. Tidak, bisa dibilang tidak ada alkemis sama sekali. Kalaupun ada eliksir, mereka hanya akan ditemukan sesekali di reruntuhan. Keberadaan pil pemulihan kekuatan spiritual instan seperti pil roh adalah keberadaan yang legendaris di antara mereka. Pantas saja penjaga harimau terkejut. 12 pil ini adalah hadiahku untukmu. Satu untuk masing-masing dari kalian, 12 penjaga. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana mungkin kami menerima sesuatu yang begitu berharga? Lagi pula, kau menyelamatkan kami berdua, dan kami berdua sudah sangat berterima kasih padamu. Kau, minumlah. Ngomong-ngomong, kedua belas pil ini milikku. Aku tidak bisa menghabiskan semuanya.
Aku memberikannya kepadamu sebagai teman, kata Xiao Tian acuh tak acuh. Kedua belas pil pembangkit jiwa ini sebenarnya dibuat oleh Xiao Tian saat ia sedang belajar alkimia. Ngomong-ngomong, selama ia memiliki bahan-bahannya, ia bisa membuatnya kapan saja. Namun, kualitas pil-pil ini sangat rendah. Tapi sekecil apapun nyamuk, ia tetaplah dagieng. Di suku orc yang langka sumber daya ini, meskipun pangkatnya rendah, ia tetap bisa menyenangkan pemimpin tertinggi suku. Kenapa tidak? Bersambung. Nantikan kelanjutan novel terbaru dari Aku Adalah Naga tetap bersama dengan Suara Serak.